Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Oke, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi. Hari ini kita akan masuk di tema 2 pembelajaran. Tema 2 subtema 1 pembelajaran 3 ya, masih di pembelajaran 3. Hari ini yang bagian 2-nya. Namun insya Allah kita akan juga langsung ke pembelajaran 4 hari ini juga. Jadi ada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Oke, memanfaatkan waktu kita langsung menuju materi ya. Kemarin kita sudah bahas tentang sistem pernapasan pada hewan, pada manusia, kemudian tanggung jawab ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Silakan perhatikan materinya. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam, ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Nah, jadi kondisi geografis ini menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman. Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Nah, jadi karena perbedaan kondisi geografis itu menyebabkan perbedaan usaha ekonomi masyarakat. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oh ya, buku yang Ustadz gunakan ini adalah buku yang ini ya, buku Mendikbud. Nah, buku yang ini bisa kalian buka di buku kalian. Halaman berapa Ustadz? Nah, halamannya ada di halaman 31. Silakan dibuka halaman 31. Kita lanjutkan ya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kita syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Menggunakan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Nah, yang pertama adalah agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebut agraris ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Nah, banyaknya penduduk bermata pencaharian sebagai petani itu disebut juga dengan negara agraris. Ya. Apa tadi agraris? Nah, agraris berarti penduduknya kebanyakan penduduknya atau banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Ada banyak ya. Ini ada gambarnya. Petani cabai. Nah, bagaimana cara memanfaatkan hasil produksi sektor agraris? Ada banyak cara yang dapat dilakukan, diantaranya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Nah, ini nanti kita cari ya.
Oke, kita lanjutkan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Perkebunan. Ini pengertian dari perkebunan. Apa itu perkebunan? Kalau ada yang nanya apa itu perkebunan, perkebunan adalah penanaman lahan dengan tanaman yang keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Nah, jadi ada perbedaan antara perkebunan dengan ini ya. Ini artinya dari perkebunan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah peternakan. Apa itu peternakan? Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Kalau yang perkebunan tadi adalah tumbuhan, peternakan itu adalah hewan ya. Ustaz yakin kalian sudah tahu semua ini. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Jadi peternakan ada lagi perbedaan jenisnya. Peternakan hewan kecil, nah misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian peternakan unggas misalnya, peternakan unggas misalnya seperti ayam, itik, burung, dan puyuh. Ada 3 ya jenisnya ya. Ada hewan kecil, hewan besar, dan unggas. Oke, kita lanjutkan. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Ada peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan di Indonesia. Adakah peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan di Indonesia? Ada pertanyaannya ya. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Jadi pemerintah bisa berperan secara langsung juga dalam membantu agar masyarakat khususnya yang beternak menjadi menghasilkan produk yang bagus dan bermutu. Kita lanjutkan. Perikanan. Nah, perikanan ini terbagi menjadi 2, yaitu perikanan darat. Yang pertama yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Apa itu air payau? Nah, air payau itu adalah pertemuan antara air tawar dan air asin ya, air laut. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan, empang, sawah, dan juga kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurami, dan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Kemudian yang perikanan air lautnya yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor. Nah, jadi bisa juga diekspor. Ekspor itu adalah mengirim produk dari dalam negeri ke luar negeri. Selain perikanan tadi, ada juga pertambangan ya. Nah, dilihat dari kondisi geografisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Barang tambang juga berbeda ya. Ada perbedaan barang di jenis-jenisnya juga. Yang pertama barang tambang mineral, logam. Misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang B-nya barang tambang mineral non logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Kemudian barang tambang sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ini ada foto pertambangan ya. Ini ada alat-alat berat yang digunakan untuk menambang. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya
ditunjukkan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Nah, ini harus kita bijak menggunakannya ya. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia adalah PT Pertamina, PT Aneka Tambang, dan PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Selain tambang tadi ada juga hutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Wah, ini sedih banget. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijaunya itu. Dari udara ketika melintas wilayah Indonesia, ini tidak lepas dari alih fungsi hutan, lahan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Nah, jadi kita harus bijak juga memanfaatkan memanfaatkan hutan ini agar tidak menjadi berdampak buruk bagi kita, karena apabila kita memanfaatkannya secara berlebihan dan tidak ditanam kembali, maka kondisi ini akan menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Kemudian ada juga perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha kebalikannya, usaha memasukkan barang dari negeri lain ke pasar dalam negeri. Ini boleh dicatat di buku ya, di buku tulis, bukan di buku yang ini ya. Karena kalau di buku ini kan sifat bukunya dipinjamkan ya, bukan punya kalian. Nanti bukunya Ustaz harap tidak dicoret-coret di buku paketnya, tapi bisa ditulis di buku tulis kalian. Itu ekspor, apa itu impor. Perindustrian sekarang. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Ini ada fotonya ya. Ini industri sedang. Nah, industri yang sedang. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Pembelajaran 4 ya. Ini masih tentang industri kegiatan ekonomi juga, masih tentang kegiatan ekonomi juga. Ada Mimi ya. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Ini tadi kalau kita lihat ini ada usaha kata Meme tadi ya, yang memanfaatkan sumber daya alam itu seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Nah, ternyata ada juga yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, yaitu usaha pariwisata.
Ini ada usaha pariwisata jejak Merapi di Kali Adem. Wisata Kali Adem. Nah, di mana wisata Kali Adem ini? Kita baca dulu ya. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juli 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Nah, ini ada fotonya ya. Ini wisata di Kali Adem, Yogyakarta, wisata di lereng Merapi. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavator Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempeng besi setebal 3 cm. Nah, jadi karena di sana di Yogyakarta ternyata ada gunung berapi yang masih aktif, jadi disiapkanlah tempat bunker tadi namanya, tempat untuk bersembunyi kalau tiba-tiba terjadi gunung Merapi yang meletus lagi. Lengkap ya fasilitasnya di dalam agar bisa bertahan hidup selama beberapa waktu. Nah, jenis usaha ternyata itu tadi adalah jenis usaha di bidang jasa. Nah, apa aja jenis usaha di bidang jasa yang lain? Jenis usaha pariwisata merupakan usaha bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain adalah perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok indah, cantik ya. Sektor pariwisata Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata apa aja? Nah, usaha-usaha penunjang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengelola penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Kemudian usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Kemudian penyedia jasa pariwisata dan transportasi, tour and travel. Jadi bisa dimanfaatkan ya. Indonesia yang geografisnya sangat berbeda antara satu pulau dengan pulau yang lain ini ternyata memiliki banyak keuntungan bagi warga masyarakatnya, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Ada macam-macam jenis usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakatnya, tergantung dari kondisi geografisnya. Mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu yang Ustaz sampaikan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah.